Salam sehat, salam sejahtera. Saya Dumaria, pengawas SD dari Kabupaten Deli Serdang, ingin menunjukkan praktek baik dari kegiatan pembelajaran diferensiasi di sekolah binaan saya. Sebagai pengawas sekolah, saya juga ikut ambil bagian dalam pembinaan kepala sekolah dan guru di binaan saya. Salah satunya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bagi tiap-tiap sekolah di binaan saya. Dari beberapa sekolah binaan saya melihat bahwa masih banyak guru yang melakukan pembelajaran dengan secara konvensional. Situasi yang saya lihat dari hasil supervisi yang sering saya lakukan di sekolah binaan saya adalah masih adanya kelas yang heterogen yang belum dipahami oleh para guru dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas menghadapi siswa-siswa yang memiliki berbagai macam karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Lalu situasi yang kedua yang saya lihat dari hasil supervisi itu adalah bahwa pembelajaran yang belum berpusat kepada siswa. Guru hanya berharap materi yang mereka sampaikan bisa tercapai kepada siswa, tetapi guru tidak memperhatikan apakah pembelajaran itu sudah berpusat kepada siswa, sudah menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Situasi yang ketiga yang saya lihat adalah guru gayanya masih belajar mengajar secara konvensional, yang belum mempergunakan alat peraga, media pembelajaran, yang kesemuanya itu sebenarnya mendukung pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dari ketiga situasi yang terjadi, yaitu kelas yang heterogen, pembelajaran yang belum berpusat kepada murid, dan gaya belajar guru di dalam kelas, ada banyak tantangan yang harus kita lihat juga sehingga kita bisa mengarahkan pembelajaran kepada pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tantangan-tantangan yang sering memang kita hadapi adalah pertama tantangan dari peserta didik sendiri, kemudian tantangan dari guru dan teman sesama guru, kemudian tantangan waktu yang dimana guru sering kurang memanfaatkan waktu yang ada sementara kurikulum menuntut banyak materi. Kemudian tantangan sarana prasarana. Belum semua sekolah yang saya lihat memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Bahkan sekolah masih banyak yang belum memanfaatkan IT sebagai sarana prasarana di dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, manajemen dan disiplin di dalam kelas. Manajemen kelas sangat penting dipahami oleh guru sehingga mereka bisa mengatur setiap pembelajaran, setiap waktu sesuai dengan hal yang mereka sudah susun, yang menjadi manajemen yang dapat diukur oleh para guru. Dan disiplin kelas perlu diterapkan. Disiplin membuat suatu pembelajaran bisa lebih lancar dan bisa lebih terarah. Anak-anak akan paham akan apa arti belajar dan anak-anak akan lebih senang bila mengikuti pembelajaran apabila disiplin itu benar-benar diterapkan. Disiplin ini bukan hanya untuk anak tetapi untuk guru juga ketika masuk di dalam kelas, ketika mengajar, ketika melakukan pembelajaran. Semua di dalam siklus manajemen kelas mereka harus secara bersama-sama menerapkan disiplin yang sudah disepakati secara bersama. Oleh karena itu setiap guru diharapkan memiliki suatu kesepakatan kelas antara siswa dengan guru sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas. Situasi dan tantangan yang sudah kita ketahui, mari kita perbaiki itu menjadi suatu aksi yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Cara aksinya yang pertama, mari identifikasikan tantangan-tantangan yang tadi. Kemudian, rencanakanlah dengan rencana yang benar, rencana yang terencana. Kemudian manfaatkan semua sarana prasarana yang ada di sekolah, di guru, bahkan di lingkungan peserta didik. Baru setelah itu evaluasi dan refleksi hasil yang sudah kita dapatkan dari tujuan pembelajaran yang sudah kita susun ke dalam satu pembelajaran yang benar. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu strategi pendekatan di mana guru memetakan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, gaya belajar, dan kemampuan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi muncul oleh karena adanya respon bahwa peserta didik memiliki banyak keunikan dan kelebihan masing-masing. Jadi begitu pembelajaran berdiferensiasi itu
merupakan strategi guru yang harusnya membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif dalam belajar dan menyenangkan. Jadi ketika anak-anak itu merasakan aktif dan menyenangkan, maka tujuan pembelajaran yang diajarkan oleh guru akan dicapai. Jadi harapan saya nanti ibu kepada guru tolong disampaikan agar ketika belajar di dalam kelas gunakanlah strategi pembelajaran yang secara terorganisasi. Artinya strategi itu adalah strategi yang mengutamakan produk, konten, dan proses. Itulah yang bisa kira-kira ya dinamikanya kalau guru. Baiklah Bu, nanti Bu saya sampaikan kepada guru saya supaya memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang melalui produk, proses, dan konten dalam lingkungan belajar kami. Itu ya Bu ya. Jadi ketika kita di dalam kelas, mari kita mengikuti pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya Bapak Ibu, ini adalah suatu kegiatan atau strategi itu supaya anak-anak di dalam kelas itu lebih nyaman, lebih bahagia ketika Bapak Ibu belajar. Nah, bagaimana cara menerapkan ini di dalam kelas? Nah, yang pertama Bapak Ibu harus tentukan dulu apa tujuan pembelajaran ini kita mengajar di dalam kelas. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menentukan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu katakan anak Ibu mengatakan Bapak Ibu tentukan misalnya dalam hal apa, anak itu misalnya dalam hal apa, anak itu misalnya dalam hal apa. Ketika Bapak Ibu sudah mengatakan ini, maka Bapak Ibu bisa membuat suatu pembelajaran yang berdiferensiasi dengan strategi pembelajaran yang mengandung konten, pembelajaran yang mengandung proses, dan pembelajaran yang mengandung produk. Nah, Bapak Ibu lah yang tinggal menentukannya bagaimana Bapak Ibu melakukannya di dalam kelas. Tadi katanya bukan homogen. Apa yang benar? Homogen. Oke, duduk.